Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, rekan saya, Mas Eko Dolanto, akan mencoba memberikan pengujian relay switchgear, khususnya handbreaker 5A di switchgear 5 PLTU 5 Muara. Dasar pekerjaan kita adalah PO. PO ini diterbitkan bulan Maret tahun 2020. Deskripsinya, menindaklanjuti temuan Kelurahan 4 terkait kerusakan HMI di beberapa relay 5, relay switchgear 5. Karena keputusan manajemen memutuskan untuk mengambil sebagian relay di switchgear 5 untuk switchgear 4, maka salah satu pekerjaan yang sangat penting dilakukan waktu itu adalah pengujian performa relay tersebut. Kami sudah mempersiapkan ikannya, jika pengujian relay switchgear, handbreaker, reset breaker, dan alternate reset breaker PLT 4 ini. Kita nanti menguji fungsi proteksi 51 ppm dapat current dan 50 ground negative type overtime protection. Jadi hanya ada dua fungsi proteksi yang akan kita uji pada kesempatan kali ini. Ikan ini berisi dari persiapan, kemudian pelaksanaannya mulai dari pengambilan alat, kemudian pengujian, dan terakhir adalah pelaporan hasil pengujian. Kita akan di fokus. Untuk mempersiapkan waktu, kita mulai dari inventaris peralatan yang akan kita pakai. Peralatan, perlengkapan, material, dan APD. Tentunya APD kita pakai lengkap di sini, dilengkapi dengan masker untuk menjalankan protokol COVID-19. Peralatan yang kita pakai di sini adalah RTS, dan RTS, kemudian beton, tuset, terus ada ammeter, pengambil connector, kemudian ada supply, terakhir AT untuk koordinasi dengan operator. Karena PO ini sudah kita pegang, maka dapat dipastikan isolasi peralatannya sudah dilakukan oleh PDW, officer, dan juga operator. Jadi kita datang ke lokasi, cukup mengecek apakah memang benar-benar sudah selesai isolasi. Isolasinya berupa elat breaker, nanti lebih dahulu fuse kontrolnya dilepas. Ada dua fuse kontrol, closing fuse dan juga detek fuse. Lepas kemudian kita lain. Jadi kita langsung mulai saja ke wiring peralatan. Sebelum kita menghadap LTS, kita cek dulu wiringnya sudah benar. Pertama, LST satu juga. Ini sambung, pastikan sambungannya ke arah ini atau di bagian atas ya. Di terminal blok istri 1 itu yang di bagian atas, bukan bagian bawah. Karena bagian bawah itu mengarah situ. Kemudian berikutnya wiring output kontak ya. Kita analog inputnya si LTS ini, kita sambung ke output kontaknya relay. T1 disambung ke pin 30 atau terminal 30. Di sini ada terminal 30, urutannya 30, 32, kemudian 34 dan 36. Dari 3 ke 34 dan 3. Oke, selanjutnya kita tes pastikan groundingnya sudah tersambung, karena kalau enggak ada notifikasi bahwa groundingnya belum tersambung di sini. Kita start ya tes ya. Untuk di program, kemudian kita ambil akses mengadakan masing-masing menu yang ada di dalam. Kita tinggal sambungkan ke laptop via USB ke sini. Kita konekkan ke software PDMS. PDMS sudah kita tampilan manual powernya seperti ini. Dan kita pilih. Jadi di APS 66 kita ke USB, klik OK. Ya, seperti sudah terkonek, status mode bahan bawah ada infonya sudah terkoneksi. Sekarang kita mulai pengujian yang pertama. Yang pertama kita uji fungsi proteksi phase IDMT overcurrent 51. Kita uji untuk arus pick up dan drop off nya dulu. Ini terlihat relaynya ya, front panel relaynya yang akan kita uji. Nanti saat pengujian arus pick up drop off yang kita lihat adalah indikator ini, lampu LED indikator pick up. Nah, saat dia pick up nanti lampunya menyala, dan sebaliknya saat dia drop off nanti lampu pick upnya ini akan padam. Itu saja, cukup mudah. Ujian yang pertama ini kita akan injek arus 4.75 ampere di masing-masing fasanya RST berimbang, beda sudut fasa 120 antar fasa. Mode pengujiannya di dragging biar nanti kita bisa naikkan arus injeksinya atau arus ujinya perlahan, secara perlahan sampai si relay ini pick up. Nanti setelah pick up kita catat berapa arus pick up-nya. Sudah siap? Mas Eko? Oke. Silakan diinjeksi. Nah, di sini sudah tampil angkanya. Kita injek 4.75 di sisi sekunder, maka primernya di sini terukur 1.800-an ya. Ya, kita naikkan pelan-pelan Mas Eko.
kita naikkan arusnya pelan-pelan sampai indikator pickup ini menyala. Kita naikkan arusnya perlahan dan bersamaan ketika fasanya. Ya sudah, lampunya menyala, lampu pickupnya menyala. Setelah itu kita catat berapa arusnya yang terukur di laptop ya. Di situ kita catat ke form uji yang sudah kita sediakan sebelumnya. Kemudian kita turunkan lagi untuk mendapatkan arus drop off-nya. Kita turunkan perlahan masuk ke sampai lampu indikator pickup ini padam. Yap, lampu sudah padam. Kita catat arusnya, arus sekundernya di formulir uji yang sudah kita sediakan sebelumnya. Kita stop injeksi DRTS-nya. Angkanya sudah 0, berarti injeksi DRTS sudah di stop. Pengujian pertama sudah selesai, kita lanjut pengujian yang kedua. Kita uji masih sama arus pick up dan drop off, tapi untuk fungsi proteksi yang kedua, yaitu 50G atau adform. Untuk pengujian kali ini kita hanya menginjek satu fase saja, bebas fase R atau S atau T. Kita injek 0.475. Kemudian secara gradual nanti kita naikkan arusnya sampai indikator pick up menyala. Siap? Silakan injek. Kita injek 0.475 sekunder. Nanti kita lihat primernya di sini tertampil berapa. Primernya di sini tertampil sekitar 189 ampere. Kita naikkan perlahan sampai indikator pick up menyala. Oke. Sudah menyala. Ini adalah indikator tripping dari 50G. Ini sebenarnya 50G. Kemudian kita catat berapa tadi arusnya, arus pickupnya. Sekarang kita turunkan secara perlahan sampai indikator pickupnya padam. Oke, kita turunkan. Yap, sudah padam. Kita catat arusnya di formulir uji yang sudah kita sediakan sebelumnya. Kita stop injeksi DRTS. Kemudian kita reset relay. Sudah reset. Setelah ini kita lakukan pengujian yang ketiga. Yang ketiga ini pengujian karakteristik Face ID AMD over current 51. Kita uji di 1,5 kali ISET-nya. ISET-nya sekitar 5 ampere. Maka kita injeksi 7,5 ampere di setiap fasanya. 1,5 kali 5 sama dengan 7,5. Kemudian mode ujinya fault pre-fault. Shotnya dibikin shot ya, jangan lupa. Kemudian setting kontaknya, kontak outputnya, digital output kontaknya kita setting untuk C3. C3 kita berubah statusnya ke NO. Sementara C1 kita abaikan. Oke, sudah. Oke. Kita mulai injek. Ya, sudah keluar angkanya di sini sekitar 3000 ampere ya. 3000 ampere adalah konversi dari 7,5 ampere sekunder tadi. Nanti si relay ini akan trip di sekitar 32 second. Kita tunggu sampai indikator 51 volt ini menyala. Ya, sudah menyala. Volt pasnya ini indikator fungsi proteksi yang bekerja 51. Kemudian arusnya sudah 0, maka artinya otomatis pada saat trip tadi DRTS stop secara otomatis.
kita catat waktunya, waktu trippingnya di formulir uji yang sudah kita sediakan sebelumnya. Oke, sudah. Kita lanjut pengujian terakhir. Pengujian yang terakhir ini sama karakteristik juga, karakteristik adval 50G instan. Di pengujian ini kita hanya menginjek satu fasa saja bebas, R, S atau T. Kita injek di fase R, ya. Kesepakatan kita injek di fase R. Kita reset dulu. Kita injek sekitar 0,55. Ya, kita injek 0,55 sesuai form ujinya. Sudah siap. Konfigurasinya masih sama seperti karakteristik 51 tadi, tidak dirubah. Cuman kita rubah di pengaturan digital outputnya, digital inputnya, maaf, digital inputnya. Sekarang kita pakai C1. C1 ubah statusnya menjadi NO. C3-nya diabaikan. Sudah siap? Ya, kita injek, silakan. Indikator fungsi 50G ini sebenarnya 50G ya, karena instan maka 50G sudah menyala. Kemudian kita catat waktunya, waktu trippingnya tadi kita catat di formulir uji yang sudah kita siapkan sebelumnya. Pengujian sudah selesai, kita reset. Display sudah 0 maka DRT sudah otomatis stop, tidak menginjek arus. Jadi pekerjaan pengujian relay switchgear 5 dan breaker 5 sudah selesai. Langkah terakhir adalah penormalan. Kita normalkan semua wire-nya yang tadi kita rangkai. Kemudian kita bereskan peralatan perlengkapan material. Kemudian yang terakhir kali adalah laporan. Nanti kita laporkan kontak ke operator CCR melalui nanti memberikan info bahwa pekerjaan di breaker ini, pengujian relay breaker ini sudah selesai. Jadi seperti itu proses pengujian relay switchgear breaker 5A dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.